Kembali hari ini Jumat, pengamanan tetap dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau yang berjaga-jaga di depan portal masuk kantor Wali Kota Bau-Bau dan juga di pintu keluar. Nah, Pak Kasat, gimana pengamanan hari Jumat ini di kantor Wali Kota? Ya, untuk pengamanan hari Jumat ini kami tetap melaksanakan tugas pokok kami seperti hari-hari sebelumnya, dan untuk hari ini kami cuma melaksanakan, mungkin anggota kami cuma 2 regu mungkin yang bekerja sini di pintu masuk dan pintu keluar. 2 regu berarti 1 regu di pintu masuk, 1 regu di pintu keluar ya? Siap. Berarti ada penurunan jumlah personil yang diterjunkan ke sini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Gitu Pak Kasat ya? Iya, siap. Terkait dengan hal ini, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya dengan adanya dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir ini, di mana pihak Roni Mutar mau masuk berkantor? Ya, saya kira ini kegiatan Pak Roni Mutar ini saya kira sudah sering terjadi. Saya kira merupakan hal biasa dalam hal kegiatan di birokrasi. Karenanya di birokrasi ini saya kira jabatan itu bukan merupakan jabatan kekal. Setiap saat mungkin setiap ada waktunya mungkin ada pergantian. Nah, persoalan kasus Roni Mutar ini mungkin karena beliau mungkin belum siap untuk diganti sehingga mengalami jalur hukum. Nah, kami di sini di Satpol PP tetap melaksanakan tugas kami, tetap berpegang pada surat keputusan Wali Kota tentang pengangkatan pemberhentian Pak Roni Mutar sebagai Sekda dan pengangkatan kembali jabatan pelaksana Sekda yang baru. Jadi PJ Sekda tetap itu yang kami amankan. Saya kira untuk di masyarakat, saya kira ini bukan persoalan yang luar biasa. Saya kira persoalan biasa, saya kira, jadi tidak perlu menimbulkan hal yang mengganggu ketertiban. Pak, ini kebetulan. Apa itu? Ya. Ini Pak, mungkin secara hukumnya mungkin nanti jelaskan, ini mantan kabak hukum. Ya. Gimana? Apa ini yang Iya. Ini Pak, Jangan panggil saya mantan kabak hukum. ya gimana Pak Tasdik soal dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir ini? tentang Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pihak Dr. Roni Mutar. yang polemik yang kemarin ya? Ya, ya. Oke. Jadi ini pendapat saya sebagai mantan hukum. Sebetulnya kasus seperti ini adalah kasus biasa, di mana-mana terjadi. Di tahun-tahun kemarin juga banyak orang di non-job, tapi kemudian mungkin karena mereka paham tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah berlebihan. Lalu hari ini kemudian Pak Roni sebagai mantan Sekda melakukan gugatan melalui PT UN. Saya kira itu harus patut kita hargai. Bagaimanapun juga beliau adalah mantan komandan ASN, mantan pimpinan saya juga. Saya kira langkah itu adalah langkah yang tepat yang dia lakukan. Persoalannya kemudian menjadi rame karena kalau pemahaman saya dan hasil pengamatan saya, ini akibat banyak pihak tidak memahami posisi PT UN seperti apa. Jadi ada 3 peradilan ini, mereka itu tidak mampu membedakan mana keputusan perdata, pidana, dan tun. Ini harus dibedakan. Nah, kemudian kalau kita berbicara apa yang saya amati melalui media, TikTok, dan lain sebagainya, sebetulnya ada 2 persoalan yang dihadapi. Yang pertama itu kita bicara dulu apa yang selalu mereka bawa. Saya kira harusnya kita mampu bedakan mana penetapan, mana putusan. Ya? Ini tuh bukan perdata dan pidana. Ini menjadi simpang siur sehingga menjadi ramai. Yang namanya keputusan dan penetapan di ranah tun itu berbeda, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa penetapan itu final, itu tidak benar yang saya pahami. Silakan, mungkin orang tidak sepaham dengan saya. Apa yang membuktikan perbedaan itu? Kalau keputusan tun itu ada amar yang menyatakan menghukum, sedangkan dalam penetapan tidak ada kata menghukum, makanya itu tidak punya kekuatan eksekusi.
di dalam kalau bagi orang-orang hukum, penetapan ini biasanya juga disebut dengan putusan selah. Jadi itu belum final. Buktinya adalah kemarin mereka masih sempat juga bersidang di Kendari. Nah, saya umpamakan karena ini teman-teman banyak Pol PP, mungkin tidak terlalu paham dari sisi hukumnya. Gini, ibaratnya ada dua tim yang main bola. Jadi sebelum masuk bermain di lapangan, kemudian wasit meniup sempritannya, membuat penetapan dulu untuk mengetahui di mana gawangnya lawan, mana gawangnya yang lain. Supaya hakim, wasit itu mudah menentukan ketika ada kemasukan gol, dia akan mengetahui oh yang masuk di sana, yang menang si B, si A atau si A. Kan seperti itu. Jadi penetapan itu adalah permintaan sepihak. Gunanya adalah untuk memudahkan hakim dalam memutus peradilan setelah memasuki materi gugatan. Seperti itu. Jadi itu belum final. Satu. Yang kedua, sebetulnya kalau saya misalnya bisa menyarankan kepada mantan pimpinan saya, Pak Roni, kalaupun itu penetapan itu dilakukan, yang eksekusi itu bukan orang per orang. Itu harus pihak pengadilan. Tetapi sekali lagi harus dipahami, eksekusi di TUN itu tidak berarti sama dengan eksekusi pidana dan perdata. Yang namanya TUN ya surat-suratan. Nah sekarang kalau misalnya pihak wali kota tidak mengindahkan penetapan itu, mereka akan melanjutkan itu ke atasan setingkat di atasnya. Dalam hal ini gubernur, sampai ke Mendagri dan sampai ke presiden. Jadi tidak ada eksekusi itu mau datang apalagi membawa kekuatan memaksakan kehendak untuk itu. Itu yang pertama. Sebelumnya mungkin ada yang bawa putusan itu ya. Siapa yang bisa bawa? Supaya saya buktikan. Oh ini ada ya, betulan. Oke. Jadi dalam, nah, ya ini menetapkan ini adalah permohonan sepihak, boleh dibuka dan bisa disandingkan antara penetapan dan keputusan. Di dalam penetapan ini tidak ada amar yang menyatakan menghukum, sehingga itu kalau tidak ada amar itu maka tidak ada hak dan kewajiban di kedua belah pihak. Boleh ya, boleh tidak. Jadi penetapan itu sebetulnya putusan selah saja. Nah itu baru kita bicara belum masuk ke materi gugatan. Kalau materi gugatan tentu ceritanya panjang lagi. Intinya adalah kuasa hukum pemerintah Kota Bawah itu harus mampu membuktikan, atau sebaliknya kuasa hukum dari Pak Roni, apakah pemberhentian sekda sebelumnya, dalam hari ini Pak Roni Muhtar, itu cacat hukum atau tidak. Selama itu dipenuhi, maka kalau cacat hukum, maka berarti memang ada kesalahan. Tapi kalau tidak cacat hukum, kita tunggu saja hasilnya. Saya kira tidak lama lagi ini akan ada hasil. Nah sekarang saya mau tunjukkan, betulkah amar yang menyatakan menghukum itu ada dalam penetapan ini. Silakan kita buka bersama. Tidak ada ini. Tapi jika ada teman-teman yang bawa salah satu contoh surat keputusan dari TUN, itu ada. Menghukum. Kata menghukum itu mengikat. Jadi itu masalahnya. Ya. Kan Bapak juga sebagai orang yang pernah mengalami non-job begitu ya. Nah, gimana Bapak mau sampaikan soal hal tersebut? Makanya tadi dari awal saya katakan kasus seperti ini kasus biasa. Saya dulu pernah merasakan dan teman-teman juga merasakan itu. Bahkan ada rekomendasi dari KSN. Tapi kita tidak melakukan apa-apa karena kita mengerti tidak ada akan gunanya. Dan itu terjadi. Bahkan sampai Irsus yang turun ya? Ya, seperti itu. Karena kalau kita, ini beda kalau perdata atau pidana. Kalau perdata dan pidana itu sampai pada hukuman badan. Ya. Tapi kalau TUN itu hukuman administrasi. Ya. Jadi silakan, kalaupun ada putusan, bahkan hari ini belum ada pemenangnya kok, kenapa kita mengatakan bahwa ini sudah final? Ini belum. Kalau ada yang mengatakan sudah final, saya patut pertanyakan juga, yang kemarin hari Kamis saya dengar ada yang bersidang di Kendari, dalam rangka apa itu? Sekarang mari kita coba masuk ke materi misalnya. Katakanlah, apakah ada ruang? Sekali lagi mohon maaf, ini pendapat saya. Apakah ada ruang Pak Roni Muhtar itu kembali menjadi sekda? Kalau amatan saya sangat
tidak memungkinkan. Kenapa? Karena dia terjebak kepada umur. Jadi begitu dia dinonaktifkan, aturan kita di kepegawaian ini, eselon 2 itu pensiun 60 tahun. Sementara beliau sudah, kalau tidak salah ya, mungkin saya salah, silakan dikritisi, sudah lebih katanya 59 atau berapa, saya kurang paham. Kalau itu betul terjadi, maka ruang untuk kembali sudah tidak memungkinkan. Karena begitu dia dinonaktifkan, berarti dia bukan eselon 2, maka umur sebagai staf itu dia dalam posisi pensiun. Ya, tapi ada yang mengatakan bahwa beliau itu jadi pegawai WHO, itu gimana? Nah, kalau soal dia misalnya dia ke pegawai umum, itu kan bukan urusan Pemda. Mestinya kalau seperti itu, silakan. Begitu dia nonaktif, mestinya dia kembali ke Unhal. Gitu. Tapi kalau posisinya dia posisi pegawai Kota Bau-Bau, dia selesai. Nah, salah satu persoalan yang dihadapi Tun itu adalah situasi dan kondisi dalam gugatan itu yang berbeda. Nah, mari kita lihat apa yang berbeda di sini. PJ kan sudah ada. Apalagi dia kalau PJ atau yang dijaga itu kan sebetulnya gini. Kenapa kuasa kita harus pahami juga? Kenapa kuasa hukum mereka itu berkeras untuk melakukan itu? Karena memang hanya itu cara itu yang dia bisa lakukan. Kenapa dia mintakan permohonan penetapan itu? Karena dengan cara itu strategi sebetulnya. Tetapi sayangnya mereka akan terjebak di umur. Karena begitu SK penuntupan itu atau penonaktifan dia sebagai sekda, maka umur dia tidak memungkinkan lagi jika dia kembali. Kemudian mereka melakukan itu untuk menjaga jangan sampai ada pelantikan sekda definitif, karena kalau itu terjadi maka tidak ada ruang lagi untuk mereka lakukan. Tidak ada gunanya. Kalaupun dia menang, tidak akan mungkin dieksekusi. Nah, yang menarik sekarang pertanyaannya tentu adalah apa konsekuensi hukum jika salah satu pihak dalam hal ini Wali Kota Bau-Bau tidak menghiraukan penetapan itu. Itu masuk dalam kategori, memang betul, itu masuk dalam kategori penghinaan terhadap lembaga peradilan. Sayangnya aturan untuk mengatur itu lebih lanjut itu tidak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu melanggar pasal ini, pasal lain, silakan cari pasalnya. Mungkin saya keliru, silakan kalau ada yang berbeda dengan pendapat saya. Ini dua lembaga yang berbeda. Jadi ini, suatu keputusan tidak bisa dibatalkan oleh keputusan dari lembaga lain. Bahwa ya, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan Pak Kadis yang juga mantan Kabak Hukum. Jadi kalau wali kota tidak menyampaikan menyahuti penetapan itu, dia masuk dalam kategori kalau bahasa cia-cianya itu contempt of court, tindak pidana terhadap pengadilan. Nah, masalahnya sekarang adalah apa konsekuensi hukumnya? Tidak ada konsekuensi hukumnya itu. Peradilan akan memohonkan dia kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk memintakan supaya dia bisa menyahuti itu dan seterusnya sampai kepada presiden. Ya. Oke, makasih Pak Kadis atas penjelasannya. Satu lagi. Ya. Jadi penetapan itu sebetulnya hanya kalau dalam hukum itu dikenal dengan deklarasi saja, deklarasi hukum untuk memudahkan hakim dalam mengambil keputusan setelah memasuki materi gugatan. Itu harus dipahami, jadi tidak serta-merta kalau penetapan itu dibawa itu akan mengembalikan beliau sebagai sekda kembali, tidak seperti itu. Jadi pemahaman hukumnya harus distandarisasi gitu ya, Pak. Jadi saya mohon maaf, mungkin saja ada yang berbeda pendapat dengan saya, tapi karena saya ditanya sebagai mantan kabak hukum bagaimana dengan polemik, itu pandangan saya seperti ini. Oke, makasih Pak Kadis. Ini suasana Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas